sekolah urban itu sekolah yang modern. Modern itu satu tata kelolanya baik. Iya. Yang kedua ada perkembangan. Berkelanjutan. Makanya dia menjadi living institution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Buddha dimanapun berada, alhamdulillah ini sore hari ini kami kebetulan ya berada di perpustakaan SD Muhammadiyah program khusus, dan kami tadi berdiskusi ya, berbincang-bincang dengan teman saya Mas Jaki. Sore. Ya, selamat siang, sore Mas. Sore. Kita dari tadi ya apa? Udah sore ini. Sudah ini udah sore ternyata ya. Iya. Ini tadi kita diskusi ya, kebetulan cari-cari buku, dan ini kebetulan kita akan mengkaji juga pemirsa Sohib Muda tentang buku Menggerakkan Pendidikan Muhammadiyah. Kalau pemirsa ingat, Sohib Muda ingat, kita waktu dulu pernah ya Pernah. membahas ini, tapi masih bagian pertama. Iya. Nah, ini mumpung ketemu Mas Jaki lagi di perpustakaan SD Muhammadiyah PK, kita lanjut ya. Siap. Kita lanjutkan perbincangan untuk mengupas buku karya Ketua Majelis Pendidikan PDM Kota Surakarta, Dr. Muhammad Ali ya. Baik, Mas Jaki, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Masih semangat untuk terus membaca ya. Semangat dong. Semangat ya. Harus Baik. siap. Ini di bagian kedua ini Mas Jaki, buku Pak Ali ini kan memang berbicara tentang ini ya, Sohib Muda, tentang sekolah Islam yang unggul, pesona sekolah Islam unggul. Ada apa sih dengan sekolah Islam yang unggul? Ini di bukunya Pak Ali diuraikan, ada sekitar 1 2 3 4 5, ada 6 bab ya. 6 bab, dimulai dari transformasi pendidikan Islam, ya, kemudian pasang naik pendidikan Islam, terus kemudian geliat pertumbuhan pendidikan Islam, ya, kemudian pesona. Nah, pesona berarti ada keistimewaan apa di pendidikan Islam sehingga sampai pada model baru pengembangan, dan ada pendekatan total quality management (TQM). Nah, itu kira-kira gambaran ya di bagian 2 bukunya Pak Ali ya. Siap. Baik. Ini Mas Jaki tentunya sudah membaca ya Mas ya? Insya Allah. Ini kita akan mengkaji ya Bu di bagian kedua ini. Kalau Mas Jaki sendiri melihat ini Mas, tentang proses transformasi ya pendidikan Islam ya, sampai perkembangan saat ini yang terbaru, model-model ada MBS. Sementara zaman dulu kan dari sejarahnya pendidikan yang ada modern, ada pendidikan yang tradisional, sampai perkembangannya sekarang itu. Mas Jaki bisa apa ya, menerangkan nggak dari awal bentuk transformasi pendidikan Islam itu seperti apa Mas gambarannya? Iya. Terima kasih atas kesempatannya ya Mas Bro. Kita bisa diskusi lagi di sini. Kita akan membahas dari buku ini ya. Jadi kita nanti meminjam teorinya Pak Ali dalam menyusun buku ini. Bagaimana transformasi pendidikan itu berlangsung di Indonesia. Lebih tepatnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam ya yang disorot. Ya, pendidikan Islam itu di Indonesia mengalami, menurut Pak Ali nih ya, 3 fase ya. Fase yang pertama itu Islamisasi, yang kedua modernisasi, yang ketiga integrasi. Islamisasi itu sudah berlangsung di era sebelum, karena kita Muhammadiyah ya, sekolah Muhammadiyah yang kita bahas, maka itu terjadi sebelum Ahmad Dahlan muncul, sebelum Muhammadiyah muncul itu sudah ada Islamisasi. Proses itu ya. Itu Islamisasi yang beliau tunjuk yaitu ketika Mandala, yaitu sekolah calon, istilahnya ulamanya Hindu, bertransformasi menjadi pesantren. Itu kan Islamisasi. Jadi sesuatu yang dulu berbau Hindu bertransformasi menjadi Islam. Islamisasi proses itu ya. Islamisasi itu sudah berjalan sejak dulu, sejak zaman mungkin awal-awal Demak ya, ketika Wali Songo itu, ketika Majapahit surut, Demak naik, itu Islamisasi. Kemudian modernisasi yang kita ambil yaitu ya
ketika Muhammadiyah berdiri Iya, ya, betul. di situ modernisasi. Gimana modernisasi itu dianggap sebagai bagaimana pendidikan Islam merespon Ya. Merespon tantangan kebutuhan zaman saat itu, tantangan umat Islam saat itu. Apakah cukup hanya dengan pesantren dengan pengajaran seperti itu? Apakah harus dilengkapi? Iya, betul. Maka Kiai Ahmad Dahlan dengan berani menurunkan sebuah ide baru yaitu sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah modern yang Madrasah Ibtidaiyah. MIDI dulu saja. MIDI. Ya, Masa. yang sistem sekolah Eropa dengan pesantren digabungkan itu seperti modernisasi. Nah, kemudian maka masuk integrasi. Iya, tahap berikutnya. Integrasi. Lah ketika tahun 70 sebenarnya pesantren itu sudah menerima sistem klasikal itu. Ketika pesantren itu membuka kelas-kelas klasikal, tidak hanya dengan sorogan, tidak hanya dengan bandongan, tapi mau membuka kelas. Ketika itu diawali oleh Tebu Ireng, ketika Syekh Hasyim untuk membentuk kelas-kelas klasikal di Pondok Tebu Ireng. Kemudian berkembang seperti perkembangan Muhammadiyah yang dalam podcast sebelumnya, yaitu ada sekolah yang mengalami formalisasi, terus sekolah modern, full day school. Full day school sudah mulai jenuh di era ini, mulai 2015 ke atas mulai bermunculan MBS, boarding school, boarding Muhammadiyah boarding school. Kembali ke pesantren, jadi seperti kembali ke masalah. Itu ya bentuk transformasi pendidikan ya. Sekarang memang sedang ramai MBS, full day school di tahun 2010-an ke atas itu memang booming ya. Semua tuh hampir, bahkan pemerintah pun ini ya. Sempat saya ini juga ada kebijakan, makanya 5 hari sekolah 5 hari kerja itu sebenarnya bentuk pengakuan pemerintah terhadap suksesnya pendidikan full day school untuk membangun karakter itu ya Mas ya. Ya sekarang kembali lagi pesantren tapi perkembangan modern. terbaru. MBS. Nah itulah Sohib Muda, transformasi pendidikan Islam dari awal proses Islamisasi, proses modern dan integrasi sampai sekarang ada model terbaru, full day school dan MBS itu ya, yang terbaru ya itu gambaran Sohib Muda tentang proses transformasi pendidikan Islam. Baik, yang selanjutnya ini Mas Jaki ya, saya tertarik ini ya Mas. Ini perubahan-perubahan itu kan tentu ini ya, responsif ya, bentuk responsif lembaga terhadap kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan problem masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah ini Mas Jaki melihat nggak bagaimana sih cara sebuah lembaga itu ini ya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga kok ada perubahan-perubahan ya, yang tadinya full day itu MBS itu sebenarnya apa sih yang dilihat lembaga itu mengidentifikasi kebutuhan itu, Mas? Memang salah satu cara kalau kita belajar teori Darwin itu seleksi alam, memang salah satu cara hewan yang terkuat itu hewan yang paling responsif. Kalau mau bertahan harus merespon, adaptif, harus adaptif dengan kondisi. Nah, salah satu meresponnya ya sekolah itu harus melakukan mapping gitu, harus tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa, perkembangan perubahan sosial itu yang terjadi seperti apa. Seperti ini contohnya. Kalau dulu orang kerja dari jam 7 sampai jam 2, kemudian sekarang nambah jam 7 sampai jam 5 sore. Bahkan sekarang berkembang jam 7 sampai malam. Jadi orang tua itu berangkat ketika subuh, pulang ketika sudah malam. Nah, itu sekolah harus bisa merespon gitu. Masyarakat seperti ini ya. Ada fenomena sosial ini. Ini fenomena sosial memang tidak ideal, tapi memang berlangsung makanya karena ada situasi yang tidak ideal dan sedang berlangsung itu, maka sekolah harus meresponnya. Meresponnya dengan menjadi bagian dari problem solving keluarga-keluarga yang ada. Makanya bagaimana anak-anak itu bisa tetap dapat pendidikan, tetapi orang tua bisa bekerja dengan baik. Maka ide track ininya yaitu dengan boarding school itu tadi.
Jadi ketika orang tua kerja pagi sampai sore sampai malam, anak-anak bisa sekolah dengan baik ya di boarding school. Iya. Beda kalau anak-anak tidak bisa sekolah lanjut jam 7 pulang jam 2, sekarang sudah sulit karena ketika pulang mereka nggak ketemu siapa-siapa sehingga ya tidak terkontrol mungkin ya dari gitu. betul. Nah, itu salah satu cara merespon mengadaptasi. Itu sekolah harus tahu sebenarnya sedang terjadi perubahan sosial apa sih di masyarakat. Kalau sekolah bisa melihat ini ya bisa adaptif. Iya, betul. Gitu. Bisa adaptif dan bisa merubah ya program ya, bertransformasi sekolah ya ke model lebih baru dan fresh ya. Dan yang satu lagi sekarang itu spesialisasi ya. Jadi anak-anak itu sekarang agak terspesialisasi. Jadi ada anak-anak yang salah satu munculnya kutab ya. Sudah betul non formal, tapi peminatnya banyak. Itu isinya menghafal, tiap hari menghafal kan terspesialisasi. Itu ya juga salah satu fenomena sosial yang harus dipahami. Makanya muncul program-program tahfidz juga ya, selain sampai full day, so MTS tahfidznya diperkuat itu ya. Itu salah satu, ya itu tadi harus adaptif dan responsif. Iya betul. Jadi sekolah yang tidak responsif terhadap kebutuhan ya dipastikan akan gulung tikar itu ya. Betul, yang gulung tikar itu ya. Oke, baik ini ya menarik ya fenomena ini Sohib Muda ya, dari perubahan transformasi, kemudian dari program-program yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini berarti tentang sekolah MBS, sekolah full day school. Ini juga di buku ini di buku ini juga ada dibahas ya tentang sekolah urban ya, sekolah Islam urban. Geliat sekolah Islam urbannya ini ya perkembangan sekolah Islam urban. Apakah ini memang ini ya sebagai tanda kemandirian umat Islam ya? Adanya muncul sekolah-sekolah urban di kota-kota besar, dengan apakah memang ini bisa diindikasikan kemandirian tumbuhnya kemandirian umat Islam ya? Urban itu kan sebenarnya makna sebenarnya kan pergerakan dari desa ke kota. Maksudnya desa ke kota itu dari kondisi yang tidak modern menjadi lebih modern. Nah, apa sih indikator modern gitu loh? Indikator modern itu yaitu yang penting itu apa? Tata kelola. Tata kelola. Kata kuncinya manajemen, tata kelola. Jadi sekolah urban itu sekolah yang mempunyai tata kelola yang baik, yang terstruktur, yang urut, yang bisa dipecah-pecah dalam bagian kecil, dan responsif ya, manajemen terhadap kebutuhan masyarakat itu. Sehingga salah satu tata kelola, yang kedua yaitu adaptif dengan apa? Berarti ada sustainability development-nya, ada perkembangan yang berkelanjutan. Nah, itu makanya sekolah urban itu sekolah yang modern. Modern itu satu tata kelolanya baik, yang kedua ada perkembangan, berkelanjutan. Makanya dia menjadi living institution. Jadi institusi yang bertumbuh gitu. Berarti living institution itu berarti di sana ada budaya sekolah, budaya organisasi yang tercipta kuat ya, sehingga siapapun orang yang berada di lingkungan itu ya memiliki tumbuh budaya yang bagus gitu itu. School culture. Jadi seluruh sivitas yang ada di situ merasa nyaman untuk berada di sekolah situ. Tapi dorongannya tidak hanya materi, tapi rasa nyaman dan secara rohani terpenuhi. Baik siswa, guru maupun tenaga kependidikannya. Berarti di sana ada orientasi proses ke humanisasi. Jadi bagaimana anak-anak muda, guru-guru dalam hal pengembangannya humanisasi itu ditekankan betul ya. Iya benar. Gitu ya. Jadi dengan hadirnya sekolah urban dari manajemen yang modern, sekolah Islam bisa berkembang dengan bagus ya. Kalau ini di bawah buku Pak Ali kan memang ada data juga ya tentang perkembangan sekolah Islam khususnya di Kota Solo.
ternyata perkembangan sekolah Islam mulai dari SD, yang dari kalau dulu kan ada standarnya UN ya, zaman dulu itu ya, di mana sekolah Islam itu mendominasi SD. SMP, SMP awal-awalnya di Solo itu SMP negeri, negeri 1 itu ya, yang tapi begitu muncul ada sekolah SMP berbasis Islam, ya bisa mengungguli juga yang negeri. SMA mulai lagi. Nah itu mungkin yang dimaksud Pak Ali itu ada data-data seperti itu juga. Jadi artinya mungkin Pak Ali memberikan judul ya Geliat Sekolah Islam Urban ya. Ini menunjukkan data-data ini apa perkembangan dari sisi prestasi, dari sisi peminat tambah itu ya yang menjadi alasan dia geliat sekolah Islam. Nah, itu ya Mas yang bisa kita tangkap ya. Oke. Tadi kita berikutnya Mas, ini tentang pesona sekolah Islam yang unggul ya. Tadi Mas Jaki tadi kan menjelaskan di dalamnya itu ada tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik. Kemudian ada budaya yang baik sehingga tumbuh di dalamnya itu ya prestasi. Kenyamanan. Nah, sekarang gini, kalau tentang ini daya tarik sekolah Islam yang unggul, ini juga dibahas pesona sekolah Islam unggul. Kalau Mas Jaki melihat daya tarik sekolah Islam yang unggul itu menurut Mas Jaki itu dari sisi yang mana ya Mas ya? Itu yang pertama harus berorientasi kepada pelanggan. Pelanggan itu siapa? Siswa. Jadi memang berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Jadi layanan terbaik. Kemudian memanusiakan seluruh sivitas yang ada di situ kan. Mempesona itu kan, kalau semuanya layanannya baik, kemudian di situ juga dimanusiakan, ada humanisasi di situ. Sana. Kemudian ada manajemen yang tertata dengan 3 hal itu kan, itu jadi unggulan lah. Itu kuncinya apa? Kuncinya itu di SDM. Jadi sekolah yang baik itu sebelum kita bicara input muridnya, SDM-nya dulu yang harus belajar, itu gurunya dulu. Biasanya sekolah yang unggul itu biasanya mempunyai sistem peningkatan kualitas pelatihan yang baik terhadap gurunya dan sivitas akademinya. Sepakat saya dengan Mas Jaki, betul. Guru ini akan mempengaruhi proses pendidikan sehingga menjadi investasi utama sekolah itu ya para guru itu. Meskipun muridnya ya. Betul. Sehingga ya faktor-faktor untuk peningkatan profesionalitas guru itu pihak manajemen itu harus fokus untuk meningkatkan terus-menerus kapasitas ya. Karena memang gini, saya lihat fenomena ini ya, pendidikan di negara kita itu setiap ada kayak sekarang aja ada menurut PISA kita rendah literasi, numerasi. Sehingga pemerintah membuat obatnya itu di perubahan kurikulum yang sangat cepat sekali, perubahan merdeka contoh. Padahal kalau saya perhatikan hasil kajian dari PISA itu ya, hasil kajian dari PISA dan rekomendasi PISA gimana caranya agar numerasi, literasi itu meningkat, sebenarnya di proses gurunya itu yang menjadi. Tapi ternyata sulit. Enggak ya. Obatnya pemerintah ya pergantian kurikulum itu yang saya kaget juga sebenarnya. Saya agak mengkritik juga sebenarnya itu ya. Saya dalam hati itu kenapa ada perubahan K13 itu sudah bagus dari sisi proses. Sebenarnya tinggal fokus. Sehingga efeknya kalau pergantian kurikulum apa? Buku ya siswa ganti ada berubah juga. Padahal intinya itu di guru itu. Itu saya kritik saya terhadap kurikulum merdeka sebenarnya seperti itu sih. Nah, makanya ini saya sepakat dengan Mas Jaki itu ya, investasi guru itu penting. Pak Munif Hatip tuh bilang kalau mau tahu sekolah itu bagus itu bukan jangan dilihat fasilitasnya apa, biaya apa, enggak. Gimana cara perlakuan guru ya? Bagaimana sekolah itu melatih menjadi guru yang terbaik. Karena guru itu yang akan mengakselerasi, mengakselerasi proses pembelajaran tadi. Betul. Jadi makanya sekolah yang unggul itu pesonanya ya di layanan kepada murid yang baik, kemudian layanan kepada guru juga baik, sehingga membentuk lingkungan yang baik. Akhirnya kan tujuannya membentuk lingkungan yang baik. Gitu. Sekolah yang gitu menyenangkan. Ya, betul. Sepakat saya Mas Jaki.
Kayak perpus ini ya, ini Iya. bentuk layanan kepada siswa, kepada guru. Iya, untuk Sekolah nggak punya kursus, nggak menarik gitu, ya, itu. Oke, kita juga bincang-bincang di sini ya untuk pengembangan ini juga ya. Saya juga guru soalnya. Iya, makanya dari itu. Ya, oke, Pak. Semakin menarik Sohib Muda ya perbincangan sore hari ini dengan Mas Jaki ya. Sambil Iya. membedah buku ya, buku Menggerakkan Iya. Pendidikan Muhammadiyah karya Dr. Pak Muhammad dari- Ali ya. Pak Ali itu kan ini mengidentifikasi sebenarnya. Ya. Apa sih masalah yang muncul, kemudian apa sih obatnya gitu. Iya, betul. Ya, Seperti ya itu tadi harus apa ungkapan long life education, belajar terus menerus. Sebenarnya belajar itu proses gitu loh. iya, oke. Itu namanya sekolah. Ini bab berikutnya Mas, saya tuh lihat di bab 11 ini ya, tentang ada pertaruhan sekolah model baru. Di dalamnya ya Pak Ali ya bercerita kontestasi itu ya, karena memang semakin ke sini perkembangan sekolah Islam itu dinamikanya cukup lumayan kompleks dan kita kan pernah membahas dulu ya pertumbuhan sekolah-sekolah Islam di Kota Solo aja. Banyak pelaku-pelakunya. Banyak pelaku-pelakunya. Kompetisinya semakin keras. Kompetisinya semakin ini ya sempat disinggung juga nih soal kontestasi ya. Iya. Di edisi berapa ya? Bahkan kemarin di e-bulletin kita angkat itu ya. Iya, Tentang kontestasi. sekolah-sekolah Islam yang muncul di Solo itu. Nah, kalau ini tentang kontestasi Mas Jaki nih, kontestasi sekolah unggul. Iya. Menurut Mas Jaki ini sekolah seperti apa nih yang akan kira-kira memenangi kontestasi itu ya? Sekolah yang Kira-kira gambarannya masih punya gambaran nggak? sekolah yang itu ya tadi kembali ke tadi ya. Sekolah yang satu memberi layanan kepada siswa yang baik. Ya. Kalau tidak bisa memberi layanan ke siswa yang baik ya akan jatuh. Karena apa ya sekarang kan customer oriented ya, lebih ke pasar. Yang kedua yaitu yang memberi yang menjamin peningkatan sumber daya manusianya, ya gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman gitu. Iya. Nyaman, menyenangkan. Oke, artinya budaya sekolah di sana hidup, budaya untuk terus-menerus tumbuh, budaya berprestasi, budaya unggul itu bagaimana dihidupkan sehingga menjadi akselerator siapapun ya yang perkembangannya semakin cepat dari sisi misalnya siswa prestasi punya bakat apa kita ciptakan didorong seperti itu ya. Jadi memang seperti itu ya. Sambil memang melihat perkembangan di luar, adaptasi di luar, di dalam dinamikanya juga harus dihidupkan ya. Iya. Dan kalau bicara prestasi bukan hanya akademik saja kan, tentunya sekolah kan ada non akademik juga, ada di bidang minat bakat, seni, semua potensi siswa ini ya sekolah harus bisa mengidentifikasi ya. Intinya proaktif lah. Iya. Yang sekolah yang bisa bertahan itu sekolah yang proaktif. Kalau sekolah tidak proaktif ya akan mati. Ya, yang proaktif yang gini ya. Saya juga ini ya pernah membaca ini. Jadi kadang kesalahan kita itu mengulangi hal-hal yang siapa yang bilang Socrates atau siapa itu ya Mas ya. Jadi misalkan dalam sebuah lembaga itu programnya itu saja tanpa hanya mengulang-ulang aja tanpa melihat ada dinamika perkembangan kemudian pembaharuan itu justru itu berarti kita nggak belajar dan kita dikatakan seperti itu ya berarti ya bangsa yang artinya ya bukan bodoh juga artinya karena kita tidak hidup di ruang kosong bukan ruang hamba, kita kan hidup di masyarakat yang dinamis. Jadi kalau mau bertahan ya harus bertransformasi, harus menyesuaikan lah. Nah, benar. Tidak boleh mengulang-ulang yang ada. Sesuatu yang dulu tuh boleh jadi benar tapi besok belum tentu benar. Artinya kalau mengulang yang ada terus yang penting asal jadi programnya, asal melaku prinsip-prinsip itu di sekolah lebih baik jangan. Betul Mas. Ada kan prinsip program ini yang penting asal melaku. Berarti kan standar minimalis itu kan berarti ya. Standar minimalis. Artinya harus ada spirit nggak ada spiritnya. Di atas ya standar minimalis harus itu ya sekolah unggul itu yang di atas standar plus ya. Ada itu yang makanya di sini kan ada program KPK ya.
komunitas. Ini bicara Kota Barat ini. Iya. Iya. Itu salah satu cara yaitu tadi membuat itu kan termasuk sustainability development itu kan berawal dari itu menyerap aspirasi, menganalisa, membahasnya, kemudian menelurkan sebuah ide baru. KPK itu komunitas pembelajar Kota Barat Sohib Muda ya. Mas Jaki tahu karena ya pernah. Saya ambil contoh aja. Ambil contoh aja. Ambil contoh. Mungkin di tempat lain ada bentuk-bentuk lain. Bentuk lainnya itu ya. Jadi perlu memang ada betul. kelompok-kelompok studi kecil di dalam sekolah yang fungsinya yaitu untuk menggerakkan. Menggerakkan betul. Jadi memang KPK itu memang programnya gini, ada program apa di sekolah, kita angkat eksplorasi lebih dalam ya, bagaimana program ini bisa berjalan, terus bagaimana tanggapan masyarakat, itu kita data itu, ya memang bagian dari untuk proses itu sebenarnya KPK itu hadir untuk untuk mengakselerasi dinamika program-program sekolah, kita angkat untuk bagian dari riset. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan, perbaiki. Tempat lain kita nggak tahu bentuknya apa gitu. Tapi seperti itu harus dilakukan. Ya, gitu betul. Untuk bertahan tuh salah satu pesona sekolah unggulan. Iya. Itu salah satunya harus mempunyai itu tadi. Iya, betul. Ada otak yang selalu bergerak dan berpikir terus. Gitu. Mas Jaki ngambil contoh Kota Barat ada KPK. Sohib Muda. Kebetulan ini kan di kompleks. Kota Barat. Oke. Semakin menarik Sohib Muda ya pembicaraan kita ini. Nampaknya sudah agak semakin sore ini. Tapi ini ada satu hal lagi ya. Saya tadi tentang pelayanan terhadap siswa, Mas. Yang pelayanan yang prima kan, pelayanan yang unggul ini kan berarti saya teringat dengan adanya TQM ya, Total Quality Management di dalam sekolah itu kan tadi Mas Jaki juga membahas sekolah yang unggul, Islam yang unggul itu ya manajemennya itu memang harus kan ada yang namanya TQM yang fokusnya pada proses dan mutu, budaya mutu. Kalau Mas Jaki melihat gini, masih ini enggak, apakah berbasis sekolah manajemen berbasis TQM ini akan berhasil merebut kontestasi menjadi sekolah unggul sehingga memiliki pesona dengan pendekatan TQM? Ini Pak Ali juga mengulas nih TQM dalam sekolah Islam yang unggul. Jadi sekolah itu kan punya visi misi. Biasanya diturunkan menjadi indikator-indikator. Indikator kesuksesan. Salah satunya kan indikator itu muncul kan dari pembacaan dari fenomena sosial seperti apa. Oh, sekolah yang baik itu A, B, C, D, E gitu. Lah, fungsinya total quality management itu sekolah itu masih dalam koridor indikator tadi. Apakah masuk dalam koridor itu kan? Makanya ada namanya quality assurance gitu. Ada penjaminan mutu. Penjaminan mutu, Ada, makanya bagaimana cara menjamin mutu, maka harus dengan total quality management. Mereka menjamin mutu, menjamin kualitas itu harus dengan manajemen yang baik. Itu penting sekali. Untuk betul. Di zaman sekarang harus, dalam artian sekolah itu ada unit jaminan mutu, ada unit quality assurance. Tidak hanya karena akan akreditasi, bukan. Bukan karena itu, karena ingin sekolah itu agar menjadi sustain, bertahan dan berkembang ke depan. Itu memang harus ada manajemen yang menjamin kualitas secara total. Betul. Harus. Indikatornya kan jelas. Indikatornya apa, diturunkan menjadi dokumen-dokumennya seperti apa. Harus dievaluasi bertahun. Nah, kalau akreditasi oke lah, itu suatu kewajiban. Tapi kalau ini kan sebuah kebutuhan. Kebutuhan agar sekolah itu bertahan. Jadi sekolah itu tahu kita itu di level mana sih, kita berada di posisi mana, bawah, tengah, apa atas, gitu. Kondisi sekarang kita baru di bawah. Sadar di bawah, maka harus buat program improvement. Kita di tengah, berarti harus improvement ke atas. Di atas, kalau di atas kita harus buat apa? Kalau jenengan, kalau Anda itu tahu diagram sigmoid curve itu gini. Sebuah institusi itu kan merintis begini. Kemudian dia akan bergerak munggah. Setelah puncak itu sebenarnya memang sudah ada puncak, itu titik balik klimaks, maka mesti balik. Mesti balik. Lah, bagaimana lembaga itu ketika membalik sedikit itu
bisa naik lagi. Maka ketika membalik di sini inovasi itu di sini. Iya, betul. Fungsinya total quality management di sini. Ketika membalik menurun, mengetahui keadaan, menyadari kelebihan dan kekurangan, menyadari tantangan dan kelemahan, maka dia akan membuat program baru untuk bisa naik lagi. Iya. Karena itu sunatullah. Kalau naik mesti turun dikit nggak apa-apa. Tapi naik lagi, kemudian turun dikit lagi, naik lagi. Maka meskipun kurvanya naik turun, tapi trennya naik. Trennya naik, gitu. Sigmoid curve itu gitu. Iya betul. Oke. Berarti betul ya untuk menjadi sekolah Islam yang unggul, dan kalau bicara kontestasi, bicara survival sekolah, ya itu dari sisi manajemen memang harus kuat, kemudian di dalamnya dinamikanya harus menumbuhkan budaya unggul. Kata kuncinya akhirnya apa? Cultures. Jadi apa namanya? Kalau perusahaan ada corporate cultures, mungkin kalau sekolah ada mungkin school cultures. Jadi budaya sekolah itu harus dibangun. Budaya maju gitu. Iya, budaya sekolah, budaya yang unggul. Oke. Gitu. Baik ya, Sohib Muda ya. Ini kira-kira di bab bagian kedua buku ini ya, Menggerakkan Pendidikan Muhammadiyah, itu bicara seputar itu yang tadi kita bicarakan ya. Dari dinamika transformasi sekolah Islam sampai ke manajemen tuh dikupas ya di buku ini, dan tadi juga kita sudah ulas ya. Nampaknya pembicaraan ini sebenarnya seru kalau tentang sekolah itu nggak akan berhenti, pendidikan itu nggak akan berhenti bicara pendidikan itu sampai kiamat. Nggak akan berhenti ya bicara tentang pendidikan ini. Ya di buku ini juga masih ada bab yang ketiga ini ya. Ada bab berikutnya, tapi bab berikutnya ini memang Pak Ali membicarakan khusus tentang perkembangan Kota Barat. Oh iya. Tapi karena memang beliau itu tadi Kota Barat. Oh iya. Beliau itu ya Pak Ali kan bagian pengasuh ya di Kota Barat, sehingga memang di bab ketiga ini berbicara tentang kebanyakannya tentang sekolah, praktek sekolah Barat. Di bab pertama itu bicara tentang filosofisnya. Terus yang kedua bicara tentang masih praktis ya, tentang perkembangan pendidikan Islam, dan bagian ketiga praktek sekolah unggul di Kota Barat. Nah ini pemirsa, kalau Sohib Muda ingin membaca lebih dalam bisa membaca buku ini ya, Menggerakkan Pendidikan Muhammadiyah. Nampaknya di Shopee juga tersedia ini. Kalau kita belanja online ada tersedia. Ya baik. Mungkin itu dulu Mas Jaki. Cukup pembicaraan kita. Terima kasih ya. Kita obrolan sore santai ya, tapi mudah-mudahan penuh makna untuk terutama untuk pendidikan Muhammadiyah. Insya Allah ya. Pendidikan Islam Muhammadiyah harus maju unggul. Karena punya sejarah yang panjang untuk pergerakan Muhammadiyah itu menjadi sekolah unggul. Ahmad Dahlan dari awal punya visi yang luar biasa maju. Dan didukung dengan penerusnya yang juga maju sehingga mengalami trennya tuh naik. Amin. Ya, baik. Cukup Sohib Muda. Sampai di sini dulu pembicaraan kita ya terkait diskusi bincang-bincang buku ya. Bincang buku Menggerakkan Pendidikan Muhammadiyah. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan inspirasi. Amin. Nanti untuk selanjutnya kita cari tema-tema lain yang lebih. Nampaknya ini nanti ke depan kita tertarik tentang MBS kan ini ya. Kita FGM ya, Menggerakkan Guru Muhammadiyah. Kebetulan Solo ada FGM. Nanti kita kupas itu juga ya Mas. Dan juga ada salah satu sekolah Muhammadiyah yang punya MBS juga itu namanya. Kita juga kalau kita gali itu menarik Mas. Kita lihat perkembangannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Sohib Muda kalau ada perkataan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.